Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Mania. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan final project dengan judul Analisis Perancangan Sistem Informasi dan Teknologi Logistik dengan studi kasus PT Parmamedica Nusantara, sebuah perusahaan manufaktur farmasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi sistem logistik saat ini dan merancang solusi teknologi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan daya saing perusahaan. PT Parmamedica Nusantara memiliki satu plant produksi di Jawa Barat dan 3 distribution center di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dengan lebih dari 120 SKU. Sebanyak 30% bahan baku berupa API masih bergantung pada impor dengan lead time 60-90 hari. Industri farmasi memiliki karakteristik khusus, wajib GMP, GDP compliance, traceability berbasis batch, cold chain untuk produk sensitif, dan resiko recall yang tinggi. Artinya, supply chain farmasi tidak hanya dituntut efisien, tetapi juga harus akurat, terdokumentasi, dan terkendali secara real time. Nah, untuk proses logistik dimulai dari forecasting hingga distribusi. Pada tahap procurement ditemukan beberapa permasalahan utama. Forecast error mencapai kurang lebih 30%, safety stock belum berbasis risk modeling, dan proses clearance impor belum terintegrasi secara sistem. Dampaknya adalah inventory days mencapai sekitar 110 hari dan working capital terkunci dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan masih bersifat reaktif dan belum prediktif. Pada area warehousing, inventory accuracy masih 97%, sementara standar industri farmasi minimal 99,5%. Monitoring expiry belum bersifat prediktif dan barcode belum real time. Di sisi produksi, double IP tracking belum sepenuhnya digital dan OEE belum terintegrasi dengan data supply. Pada distribusi, OTIF berada di angka 92%, di bawah benchmark 98%. Cold chain monitoring masih menggunakan data logger offline tanpa alert real time. Ini menunjukkan kurangnya visibility end-to-end. Sistem yang ada saat ini terdiri dari ERP untuk transaksi, Excel untuk reporting, data logger untuk suhu, serta komunikasi melalui email dan WhatsApp. Gap utama terletak pada forecast yang masih historis, inventory yang belum berbasis risk optimization, inventory yang belum berbasis risk optimization, cold chain yang belum real time, dan decision making yang masih bulanan. Bottleneck kritis meliputi demand volatility, import dependency, expiry risk, dan serta manual data consolidation. Resiko supply chain terbagi menjadi 3, resiko operasional seperti stock out dan expiry write-off, resiko finansial berupa working capital lock, dan resiko regulasi seperti GDP non-compliance. Dari sisi KPI, service level 92%, di bawah target 98%. Forecast accuracy 70% di bawah benchmark 85% dan expired cost masih 3% dari revenue. Data ini menunjukkan perlunya transformasi sistemik bukan sekedar perbaikan operasional. Solusi dirancang dalam 4 layer transformasi. Pertama, planning layer melalui advanced planning system berbasis AI, meningkatkan forecast akurasi 15-20% dan menurunkan inventory 20-30%. Kedua, execution layer melalui WMS real time dan TMS. Inventory accuracy dapat mencapai lebih besar sama dengan 99,5% dan OTIF lebih dari 98%. Ketiga, visibility layer melalui IoT, cold chain monitoring. Deviasi suhu dapat terdeteksi secara real time. Keempat, decision layer melalui supply chain control tower. Ini akan memberikan dashboard terintegrasi dan early warning system bagi manajemen. Pendekatan ini mengubah supply chain dari reaktif menjadi prediktif dan data driven. Berikutnya adalah TMS. TMS memiliki fitur route optimization, carrier KPI tracking, digital POD, dan ATA prediction. Di sini berdampak pada OTIF lebih besar dari 98% dan cost reduction menjadi 8-12%.
Dan supply chain tower sendiri berfungsi sebagai real-time dashboard, end-to-end visibility, risk early warning, dan execution analytics. Di sini outputnya dihasilkan berbasis data, bukan sekedar laporan bulanan. Nah, total estimasi investasi adalah 800.000 USD, namun estimasi benefit tahunan mencapai 3,2 juta USD. Payback period kurang dari 1 tahun dengan ROI di atas 200%. Implementasi dilakukan bertahap selama 3 tahun. Tahun pertama adalah APS dan WMS, berikutnya adalah tahun kedua IoT dan TMS, dan tahun ketiga Control Tower dan Advanced Analytics. Secara manajerial diperlukan pembentukan digital supply chain team serta perubahan peran manajer menjadi data-driven strategic leader. Nah, sebagai penutup, tanpa transformasi digital terintegrasi, perusahaan farmasi akan tetap rentan terhadap disruption, inefisiensi inventory, dan risiko regulasi. Sebaliknya, implementasi APS, WMS, IoT, TMS, dan Control Tower akan meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, mengoptimalkan working capital, dan memperkuat daya saing jangka panjang. Dengan demikian, transformasi digital supply chain merupakan kebutuhan strategis bagi industri farmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.